Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa. Bapa di dalam surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami agar boleh melakukan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan diambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 6 dan ayat 7 yang berbunyi, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita, keluarga adalah sebagai unit kecil lembaga gereja milik Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita di dunia ini, masih ada banyak sekali para orang tua yang sudah mengaku diri sebagai keluarga, orang yang beriman percaya kepada Kristus, tetapi belum menyadari betul bahwa diri keluarganya sebagai pasangan, suami, istri, atau orang tua sesungguhnya adalah suatu unit kecil gereja milik Tuhan Yesus, di mana di dalamnya sebagai pusat pembentukan iman percaya, karakter atau sifat, dan juga penanaman nilai-nilai hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Apa yang sesungguhnya tempat sebagai hal yang mendasar itu, keluarga adalah tempat awal bergeraknya kita di dalam memenuhi perintah agung Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan Injil keselamatan dari Tuhan Yesus yang Tuhan anugerahkan kepada umat manusia. Akan tetapi masih ada banyak juga bahwa sebagai pribadi atau keluarga yang menyebut diri sebagai keluarga Kristen atau sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus belum berfungsi dengan baik, dan para orang tua di tengah keluarganya sendiri sering mengabaikan dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab bersekutu, bersaksi, dan melayani. Kurangnya pasangan suami istri atau orang tua yang memfungsionalkan keluarga sebagai lembaga pendidikan tempat bertumbuh dan berkembangnya iman percaya seseorang di tengah keluarga kita masing-masing sebagai umat Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Itulah sebagai pemicu atau penyebab mengapa anak-anak muda Kristen atau gereja mulai hilang kendali di dalam pergaulannya, karena mereka tidak punya pegangan iman percaya kepada Kristus secara kuat. Mereka lebih banyak menyerap informasi dari pergaulan, media elektronik, atau media sosial lainnya, yang oleh pengaruh dari semuanya itu bisa jauh lebih besar dan lebih kuat daripada pengaruh orang tua di tengah keluarga atau rumah di mana ia tinggal atau berada. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang tua maupun kita sebagai orang muda, anak-anak di tengah kehidupan sebagai generasi penerus dari keluarga, masing-masing sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus, agar berhati-hati bahwa di dalam menjalankan hidup sehari-hari itu, dengan siapapun juga kita bergaul, dan juga informasi dari media sosial di luar diri pribadi atau keluarga kita itu semua dapat membentuk sikap dan perilaku anak-anak di masa pertumbuhan mereka, sebab melalui pergaulan dan informasi dari luar tidak semuanya positif sifatnya. Bahkan dapat terjadi pula bahwa sebagian besar tidak sesuai menurut kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah kita, para orang tua, tidak boleh terlalu mudah juga untuk menyerah pada keadaan atau kenyataan yang ada itu. Walaupun kita tidak mempunyai kekuatan khusus yang bisa dan dapat untuk membendung pengaruh media luar dan pengaruh pergaulan mereka sebagai orang muda, maka hal itu bukan berarti kita sebagai orang tua harus menyerah begitu saja. Posisi kita sebagai orang tua dalam keluarga orang yang beriman percaya kepada Kristus justru harus semakin meningkatkan intensitas ibadah atau doa-doa
dan berusaha sebaik mungkin di dalam menjalankan peran kita sebagai pendidik demi untuk pertumbuhan iman percaya bagi anak-anak yang Tuhan Yesus titipkan pada kita sebagai orang tua di tengah kehidupan di dunia ini. Ingatlah kata-kata hikmat dalam firman Tuhan yang dituliskan pada Amsal 22 ayat 6 ini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami kembali akan arti dan fungsi hidup kami sebagai orang tua maupun anak-anak di tengah keluarga, sebagai lembaga yang sungguh-sungguh walaupun kami sadari itu sebagai unit kecilnya, tetapi titik awal di mana kami harus dapat dipakai oleh Tuhan melalui Roh Kudus memberitakan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini juga kami prihatin terhadap mereka yang menderita akibat berbagai macam sakit penyakit yang dialami oleh mereka yang sedang mengalaminya saat ini, terutama akibat gangguan pandemi COVID-19. Oh Tuhan, kami percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan pakai melalui sarana perawatan dari para medis, dokter, obat, semuanya itu boleh menjadi sarana untuk pemulihan dan kesembuhan oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa mengucap syukur dengan sepenuh hati ini kepadamu. Amin.